Oke, halo semuanya. Nah, di sini kita kembali untuk membahas materi kimia. Nah, di sini soal mengenai tentang struktur atom. Di nomor satu itu ada sebanyak 65 gram natrium azida Na3 itu terurai menjadi 23 gram logam natrium dan 42 gram gas nitrogen yang mengisi kantung udara yang melindungi pengemudi ketika terjadi tabrakan. Manakah di antara postulat dari teori atom Dalton yang sesuai dengan fakta tersebut? Jadi kita punya natrium azida Na3 natrium dan N2 dalam bentuk gas. Oke, di sini kan reaksi setaranya. Nah, di sini Na-nya satu, Na-nya satu. Nah, di sini N-nya ada dua. Berarti kita bisa hanya di sini dua dan Na di kanan itu cuma satu. Jadi kita bisa kalikan dengan dua. 65 gram natrium azida berarti 65 mR-nya itu adalah 65. Berarti Na itu berarti 1 mol. Oke, berarti kalau N2 itu 3 dikali 1 mol itu sama dong. Oke, 1 mol dikalikan dengan mR-nya 65 berarti 65 gram. Nah, ini 1 mol kita dikali dengan 23 gram per mol itu sama dengan 23 gram. Gitu. Kemudian yang 1,5 mol kita kalikan dengan 42. Jadi 42 gram. Ini kita punya 42 gram. Nah, di sini kan 65 gram, 23 gram, dan 42 gram. Karena masa reaktan dan masa produk itu sama, berarti reaksi itu hanya penyusunan ulang-ulang atom. Jadi jawaban yang benar itu adalah D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, spektrum garis atom hidrogen itu lebih berhasil direkam menghasilkan deret Lyman, deret Balmer, deret Paschen, dan deret Bracket, dan deret Van. Setiap deret selalu mempunyai anggota baris pertama, kedua, dan seterusnya. Sampai garis terakhir yang berbeda-beda. Nah, jelaskan makna bilangan gelombang garis-garis tersebut berdasarkan hubungan dengan transisi elektronik menurut model atom Bohr. Nah, jadi menurut atom Bohr itu hidrogen mempunyai tingkat energi kulit elektron sebagai elektron diizinkan mengorbit dengan nilai n 1, 2, 3, 4 dan sampai tak hingga. Nah, nilai terendah masing-masing deret berbeda, yaitu untuk satu deret Lyman, dua untuk deret Barmer, dan tiga untuk deret Paschen, dan empat untuk deret Bracket, dan lima untuk deret Van. Nah, untuk bilangan gelombang, setiap garis antar deret itu melukiskan besarnya energi transisi elektronik dari orbit elektron dengan n lebih tinggi ke orbit elektron dengan n yang lebih rendah. Nah, sedangkan bilangan gelombang setiap garis deret itu melukiskan besarnya energi transisi elektronik dari elektronik dengan nilai n lebih tinggi ke orbit elektron dengan nilai n terendah dalam deret yang bersangkutan, yaitu transisi berakhir pada n sama dengan 1 untuk deret Lyman, pada N2 untuk deret Balmer, dan N3 untuk deret Paschen, dan N4 untuk deret Bracket, dan pada N sama dengan 5 itu deret Van. Bilangan gelombang setiap garis pertama itu melukiskan besarnya energi transisi elektron kecil dalam deret yang bersangkutan. Nah, bilangan gelombang setiap garis barat deret melukiskan besarnya energi transisi elektron terbesar dalam deret yang bersangkutan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Di nomor 3 ini, berapa panjang gelombang foton yang dipancarkan oleh atom hidrogen bila elektronnya loncat dari tingkat n sama dengan 5 ke tingkat n sama dengan 2? Di sini kita bisa menggunakan rumus yang ini. Nah, bilangan ini, jadi 1 per lambda sama dengan awal dikurangi 1. Jadi kita bisa jadi gini, karena ditanyakan apa panjang gelombang, jadi panjang gelombang sama dengan 1/10 kali 10 pangkat 7 M pangkat min 1. Nah,
Jadi di sini 1/5 pangkat 2 dikurangi 1/2 pangkat 2. Oke. 0,97 kali 10 pangkat 7 M pangkat minus 1. Nah, di sini 1/5 pangkat 2 itu kan sama dengan 1/25. Sedangkan 1/2 pangkat 2 itu sama dengan 1/4. Jadi nanti sama dengan kita 4 dikurangi 25. Dan di sini penyebutnya itu adalah 100. Oke. Oke, jadi nanti lambda sama dengan 1. Ini kita kalikan 10,97 kali 10 pangkat 7 dengan 4 dikurangi 5 per 100. Jadi nanti 2,3 kali 10 pangkat 6 M pangkat misal 34 dikali 10 pangkat 7. Jadi panjang gelombang ini sama dengan, nah kita ubah meter ke dalam nanometer. Jadi 4,34 kali 10 pangkat min 7 pangkat 9 nm per 1 m. Jadi sama dengan 434 nanometer. Oke, ini untuk nomor 3. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Sebuah elektron ditentukan posisinya dengan kemungkinan penyimpangan posisi 50 pm. Harga ketidakpastian kecepatan elektron tersebut adalah sebesar, nah kita bisa menggunakan rumus yang ini, persamaan ini. Oke. Tetapan H itu adalah pangkat min 1. Masanya yaitu 9,1 kilogram. Kemudian 50 pi ke ubah ke dalam meter. Jadi sama dengan 50 kali 10 pangkat min 12 M. Jadi kita bulatkan, kita dapat nanti 1,40 dikasih. Jadi jawaban yang benar itu adalah jawaban yang. Oke, sekian pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.